Baik, berarti memang oknum polisi ini ketika memang melakukan pekerjaannya ada surat tugasnya ya, Mas? Ada ya? Berarti memang dalam peraturan Kapolri atau mungkin ada SOP gitu, kalau dibenarkan nggak sih, Mas, kalau misalnya si polisi ini memeriksa ponsel warga sipil karena ada kondisi tertentu, misalnya memang ada tindakan pidana begitu, apa boleh? Di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 20 ayat 1 memang menyatakan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf D yang masih ada kaitannya dengan Perkapolri tadi dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan dilengkapi yang pertama surat perintah penggeledahan dan atau surat izin penggeledahan dari pengadilan atau kecuali dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak. Nah, biasanya yang sangat sering dilakukan atau sering menjadi ruang untuk melakukan penggeledahan paksa itu adalah yang di poin B. Nah, kenapa dalam keadaan memaksa ini penyidik mempunyai kewenangan? Ingat, dalam hal ini yang boleh untuk melakukan penggeledahan di tempat adalah penyidik. Nah, Penyidik. artinya ya kuncinya adalah penyidik, bukan polisi umum. Kalaupun ada polisi umum yang kebetulan saat itu sedang patroli terus kemudian ada dugaan adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana, misal katakanlah dalam suatu kawasan tertentu terjadi benturan massa, terus kemudian di situ ada sajam, terus kemudian ketika ada polisi patroli lewat, dia boleh mengamankan di situ, tapi tidak untuk mengupas apa yang ada di percakapan tersebut. Dia hanya mengamankan, misal ada sajam, kemudian ada handphone yang ada di saku kantongnya, mereka hanya mengamankan itu, mengamankan untuk diberikan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, tidak untuk memeriksa isi dalam ponsel tersebut. Begitu Mbak Sila. Baik, berarti memang untuk memeriksa ponsel warga sipil itu memang ranahnya penyidik ya, Mas ya, dan itu karena kategorinya penggeledahan ada suratnya sendiri begitu. Ketika memang bukti-bukti ada potensi tindak pidananya. Kalau nggak bisa kalau ketika oknum polisi yang misalnya hanya patroli itu langsung misalnya melakukan memeriksa ponsel warga sipil ini secara paksa, harus dari penyidiknya ya, Mas ya, Mas. Ya Mas betul. ya. Yang ditakutkan kan begini. Kalau semisal katakanlah, oke, misal saya yang kena razia oleh teman-teman polisi patroli. Nah, kalau saya tidak melakukan tindakan pidana, terus kemudian teman-teman polisi ini sudah terlanjur membuka chatting-chatting saya. Kalau ada rahasia klien saya, apakah bisa bertanggung jawab mereka? Nah, ini kemudian ini akan menjadi masalah juga ketika terus kemudian ini terekspos oleh media. Akan menjadi pasal-pasal berkait nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.